Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semuanya. Oke, hari ini kembali lagi sama saya Ratna. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai subbab yang baru mengenai antrian. Nah, mungkin teman-teman masih sedikit bingung tentang antrian itu apa, kenapa harus dibahas. Nah, di sini di operasional kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai apa sih pentingnya antrian dan kenapa harus kita manage dengan baik. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dari sebuah antrian. Nah, apa sih tujuan dari sebuah antrian? Di sini kita asumsikan ada sebuah antrian. Nah, kalian udah ngantri lama sekitar 10 menitan. Akan tetapi selama 10 menit ini ketika pas kalian dari depan kasir ada yang nyelonong. Rasanya gimana? Pasti kan gondok, kesel. Nah, inilah yang pentingnya kenapa kita harus memanage sebuah antrian. Bagaimana supaya kita sebagai konsumen itu tetap bisa mengantri dan mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada yang kayak enaknya sendiri, nyelonong atau gimana gitu. Nah, dimana antrian sendiri itu akan berimpact kepada beberapa orang atau beberapa pihak. Di sini kalau kita bisa gambarkan ada 3 pihak yang akan berimpact terhadap orang. Yang pertama, konsumen. Sudah tahu, sudah jelas bahwa konsumen ini pasti akan berimpact. Impactnya dari segi apa? Konsumen menginginkan sebuah antrian itu yang pendek lensnya, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, otomatis mereka harus mengumpulkan atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ada juga konsumen menginginkan kecepatan. Semakin cepat, otomatis antrian itu akan semakin pendek. Jadi kan lebih cepat juga nih. Tuh. Ada konsumen inginkan lagi adalah akurat, keakuratan. Gimana caranya supaya apa yang dituliskan di sana, apa barangnya itu sesuai dengan ada yang di kasirnya. Jangan sampai kita ngambil barang yang di rak tulisannya 3.000, ternyata pas di kasir harganya 5.000. Ya nggak sesuai. Kalau seperti itu maka konsumen akan merasa tidak senang. Yang selanjutnya adalah dari segi manajemennya. Bagaimana supaya manajemen dari konsumennya tersebut dari segi antriannya tersebut dimanage dengan baik. Karena kalau misalnya termanage dengan baik, otomatis konsumen akan merasa segala sesuatunya nyaman. Dan yang terakhir yang diinginkan oleh konsumen adalah fair treatment atau semuanya menjadi adil. Jangan karena misalnya ada konsumen yang anak pejabat terus didahulukan. Enggak. Siapapun konsumennya, siapapun jenis konsumennya, mereka inginkan adalah sebuah treatment yang adil. Jadi kalau misalnya ngantri, ketika datang terakhir yang ngantri di belakang nggak bisa nyelonong di depannya. Nah, itu yang diinginkan oleh konsumen. Dari segi karyawan, mereka menginginkan training. Misalnya gini, saya adalah karyawan baru ditempatkan di kasir, tapi saya tidak di training. Ya bagaimana saya mau melayani konsumen? Nah, karyawan ini menginginkan supaya bisa di training dengan baik. Bagaimana sih caranya kayak memanggakan seorang konsumen. Sisi lain mereka juga pengen tools. Nah, misalnya gini, kita anggaplah saya seorang karyawan baru sebuah toko di mana nanti saya tidak ada tools yang mendukung. Ketika antrian panjang, saya pencatatannya manual. Nah, kalau manual gitu kan otomatis antrian saya makin panjang dong. Kalau udah makin panjang, konsumen merasa tidak puas. Makanya saya butuh tools yang benar-benar mendukung saya dalam bekerja sebagai misalnya saya kasir di sebuah antrian. Tuh. Dan yang terakhir, well managed system. Karena kalau misalnya dari sebuah sistem yang di kantor itu tidak baik dan karyawan merasa tidak nyaman, otomatis dari segi moodnya juga jelek, kinerjanya juga akan berkurang gitu. Itulah yang diinginkan oleh karyawan. Nah, kalau kita melihat ada satu orang lagi atau satu pihak lagi yang impact terkena impact dari antrian ini, yaitu dari segi manajer. Nah, manajer ini ada beberapa hal yang dia inginkan. Yang pertama yang adalah customer yang happy.
Kalau misalnya konsumen happy, otomatis mereka akan membeli produk kalian, akan kembali lagi kepada produk kalian, yang artinya ketika kembali loyal. Kalau loyal bisa dikatakan sebagai returning customer, mereka kembali beli lagi produk kalian. Nah, kalau misalnya udah beli lagi, artinya mereka puas dengan barang kalian, yang artinya konsumen puas. Kalau udah puas, loyal, dan mereka senang, otomatis bisa dikatakan produk kalian itu sukses. Itu dari segi konsumen. Kalau dari segi karyawan, yang di manajer itu pengen supaya karyawan itu puas dengan semuanya. Kenapa? Karena ketika mereka puas, otomatis mereka akan memberikan kinerjanya yang terbaik. Itulah yang diinginkan oleh manajer. Nah, di sini mungkin teman-teman berpikir bahwa ketika di sebuah antrian itu yang bayar hanya dari segi konsumen. Ternyata tidak. Ketika dalam sebuah antrian semua itu membayar. Perusahaan membayar menggunakan dana. Mereka menyiapkan toolsnya, training, employee, dan yang lainnya. Nah, dari segi yang lain dan dari segi konsumen, mereka membayar antriannya itu dengan waktu. Time is money. Bagi konsumen adalah waktu adalah uang. Semakin lama mereka di antrian, otomatis uang yang dikeluarkan atau waktu yang dikeluarkan akan semakin banyak. Oleh karena itu, penting bagaimana kita membuat balance antara uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan waktu yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, di sini ada satu contoh di mana saya ada dua perusahaan. Yang satu ada satu pekerja, tetapi lainnya sangat panjang. Di satu sisi lain ada 20 pekerja di kasir, yang artinya lainnya akan semakin pendek. Kalau kita memposisikan dari segi karyawan atau dari segi perusahaan, kita akan melihat yang satu employee saja. Kenapa? Karena biayanya akan lebih murah. Tetapi kalau kita dari segi konsumen, kita akan memilih yang 20 karyawan karena semakin cepat kita dilayani. Nah, ini kan istilahnya memihak salah satu. Nah, bagaimana dari segi waiting lens ini kita membuat keduanya balance gitu. Jadi, dari segi seorang manajer, ketika membuat sebuah sistem antrian, kita itu harus melihat bagaimana membuat lingkungannya baik di lingkungan antrian maupun di lingkungan kerja. Bagaimana juga kita melakukan respect kepada konsumen kita, employee kita, dan bagaimana kita membuat sistem antrian yang bisa menyenangkan semua pihak. Oke, untuk subbab kali ini saya cukupkan sekian. Nanti akan lanjut di subbab selanjutnya. Terima kasih. Jun. Subbab pertama. Ini kok yang sebelah kanan nggak hidup ya? Emang? Customer dan waiting lines. Waiting, sapa neh? Ika. Halo Kak. Apa Kak? Kak? Mbak mikronya nanti sama siapa? Aku dewe. Iki tekan di aku lali isine. Ora aku lah. Oh, oke nah. Ya balik. Yuk.